Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Nabila Nazla Musdalifah. Saya Uzira Forsun Fatimah. Saya Nisrina Saidatunisa. Dan saya Nasarul Sabrina. Di video kali ini kita akan melaksanakan praktik pembuktian sel volta. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sebelum kita mempraktikkan teori sel volta, tentunya kita harus paham dulu dong dasar teorinya. Teman-teman tahu nggak apa sih sel volta itu? Sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik dari reaksi kimia yang berupa reaksi redoks spontan. Lebih singkatnya, sel volta ini adalah perubahan dari reaksi kimia menjadi listrik. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek pembuktian sel volta dengan tomat. Kenapa sih harus tomat? Karena konstruksi atau kandungan tomat sama dengan baterai biasa. Bedanya hanya pada elektrolitnya saja. Tomat mengandung beberapa mineral yang dapat berfungsi sebagai elektrolit. Mineral dalam jumlah terbanyak adalah potasium dan kalium. Selain itu, tomat juga mengandung magnesium sebanyak 15% dari jumlah keseluruhan tomat. Juga terdapat kandungan seng yang hanya mencapai 2%. Sehingga mineral yang paling berperan dalam menghantarkan listrik adalah potasium, kalium yang bereaksi dengan bantuan garam sodium, kemudian membentuk kalium klorida atau KCl yang mampu terionisasi dan menghantarkan listrik. Langkah yang pertama yaitu membelah tomat seukuran koin. Lakukan hal yang sama juga pada ketiga tomat. Selanjutnya, tanamkan koin pada tomat dengan posisi tengah dari bagian koin. Koin ini terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif. Lalu, tusukkan paku pada tomat dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Paku berperan sebagai kutub negatif. Hasilnya, tomat memiliki kutub positif dan negatif yang saling berdampingan. Kemudian, hubungkan kabel penjepit buaya pada setiap kutub positif dan kutub negatif. Langkah yang terakhir, jepit kabel yang tersisa pada lampu LED. Maka, lampu akan menyala. Kenapa begitu? Ternyata listrik dapat dihasilkan dari tomat. Mengapa? Karena saat rangkaian kabel dan baterai buah terhubung dengan sempurna, terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian kabel tersebut. Dari percobaan ini dapat kita ketahui bahwa kita dapat menggunakan buah tomat sebagai sumber listrik pengganti baterai. Ketika reaksi kimia antara asam tomat dan benda-benda yang berperan sebagai katoda dan anoda berlangsung, pada saat itulah energi listrik dapat dihasilkan. Prinsip kerja sel volta adalah ketika dihubungkan dengan kawat maka terjadi reaksi kimia. Aluminium atau koin melarut dalam asam sehingga ion-ion positif pergi ke dalam larutan dan mengakibatkan aluminium menjadi bermuatan negatif. Elektron dari aluminium atau koin bergerak melawan kawat penghubung kabel menuju besi paku. Pada besi ini, elektron dapat ditangkap oleh ion-ion positif hidrogen yang terdapat larutan asam sehingga ion hidrogen berubah menjadi gas hidrogen. Jika koin dan paku dihubungkan dengan lampu LED, maka lampu LED akan menyala. Hal ini dibuktikan ketika tomat dihubungkan satu sama lain sebanyak 4 buah dengan katoda dan anoda yang ditancapkan ke buah dan dihubungkan dengan sebuah lampu LED. Maka lampu LED tersebut dapat menyala atau memancarkan cahaya. Hal ini berarti cairan yang ada dalam tomat menghasilkan daya hantar listrik yang ditunjukkan dengan menyalanya lampu. Namun jika berada di tempat terang, cahayanya tidak terlalu tampak karena redup, sebab elektrolit di dalam buah tomat tidak terlalu banyak. Lampu akan tampak menyala jika berada di tempat gelap. Tomat seperti halnya sebuah baterai yang mengandung asam, bersifat elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik. Gimana prakteknya? Seru kan? Teman-teman juga bisa loh melakukan prakteknya di rumah. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.